Selamat pagi buat anak kami kelas 8C. Hari ini kita akan mencoba kembali bertemu di dalam mempelajari tentang pembentukan bayangan oleh cermin lengkung, khususnya untuk cermin cekung. Sebagai tujuan pembelajaran kita, setelah selesai kegiatan belajar daring, siswa diharapkan dapat menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Sebelumnya kita akan buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan karena Engkau masih melindungi kami, memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup, memberikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini. Lindungi anak didik kami ya Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap mampu memberikan hati dan pikiran mereka dengan semangat yang tetap baru di dalam mempersiapkan masa depan mereka. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami sekalian. Baik, apa itu yang dimaksud dengan cermin lengkung? Cermin lengkung itu adalah cermin yang permukaannya melengkung. Cermin cekung dan cermin cembung. Irisan permukaannya bentuknya seperti bola. Nah, bila bagian permukaannya mengkilap dari dalam, maka cermin tersebutlah yang dikatakan dengan cermin cekung. Sedangkan bila permukaan mengkilapnya dari bagian luar, cermin tersebut dinamakan cermin cembung. Coba perhatikan gambar yang ada ya. Ini kalau kita mati, inilah bagian permukaan yang mengkilap dari dalam ya. Lalu cermin ini memiliki bagian-bagian, antara lain ada bagian optik. Bagian optik ini merupakan bagian titik cahayanya. Kemudian ini merupakan daerah fokus. Lalu ini merupakan daerah pusat kelengkungan cermin. Nah, nilai daripada M itu adalah 2 kali jari-jari. Sementara jari-jari cermin itu berbatas dengan F. Maka 2 kali ukuran jari-jari inilah yang dikatakan dengan M atau pusat kelengkungan cermin tersebut. Jadi sekali lagi, sebuah cermin cekung maupun cembung memiliki bagian-bagian antara lain O, F, M, di mana M sama dengan P, pusat kelengkungan cermin ataupun M. Lalu di bagian tengah cermin tersebut ada garis pembatas, atau pada garis ini yang dikatakan dengan garis sumbu utama terletaklah titik pusat kelengkungan cermin, jari-jari kelengkungan cermin, titik fokusnya, dan titik optiknya ya. Maka dikatakan nilai 2 kali F, 2 kali titik 2 kali jarak fokus ini adalah R, yang sama dengan jari-jari kelengkungan cermin ya. Kemudian cermin ini memiliki beberapa ruang. Ruang yang dekat ke titik optik, antara titik optik dengan titik fokus, inilah yang dikatakan dengan ruang pertama. Sedangkan antara titik fokus ke titik pusat kelengkungan cermin, inilah yang dikatakan dengan ruang 2. Sedangkan ruang ketiga mulai dari titik pusat ke lengkungan cermin ke kejauhan tak terhingga. Baik, bagaimana caranya kita mampu melihat pembentukan bayangan oleh cermin cekung tersebut? Nah, kita perhatikan di tengah ini ada piring yang merupakan tempat daripada lilin untuk dinyalakan nanti. Kemudian ini adalah cermin cekung
Dan yang sebelah ini adalah layar. Untuk ini layar tembus cahaya ya. Yang mana dari belakang ini nanti bisa kita lihat bayangan daripada cahaya lilin tersebut. Sedangkan ini namanya adalah rel ya. Oke, dengan memperhatikan gambar ini kita dapat mengetahui bahwa ukuran jarak fokus ke cermin harus sama dengan ukuran jarak titik pusat kelengkungan M ke cermin. Jari-jari kelengkungan cermin tadi atau R ini adalah jarak dari vertex titik optik ke pusat kelengkungan cermin. Oke, anak kami sekalian. Bagaimana cara menggambar pembentukan bayangan oleh cermin cekung? Nah, dengan melihat pembentukan bayangan oleh cermin cekung di atas, dapat kita ketahui bahwa sebuah cermin cekung ya seperti yang sudah diterangkan tadi harus lengkap semuanya. Baik itu titik pusat kelengkungannya, titik optiknya, jari-jari kelengkungan, lalu dia juga memiliki jarak terhadap benda dan memiliki jarak terhadap bayangan benda. Ya. Kemudian kawan, ingat untuk menghasilkan pembentukan bayangan oleh cermin cekung, maka kita harus menggunakan sinar-sinar istimewa. Mulai dari yang pertama hingga yang ketiga. Sinar istimewa yang pertama seperti tertulis, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar yang melewati titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan sinar yang melewati pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali pada lintasan yang sama. Ini sinar-sinar istimewa inilah yang harus ada untuk dapat melukis pembentukan bayangan benda. Inilah dia yang pertama. Ya. Inilah sinar datang. Lihat arah panahnya ini. Ini I, sinar datang I. Kemudian dipantulkanlah dia melalui titik fokus F. Arah panahnya kemari ya. Lalu yang kedua, lihat kawan. Sinarnya melalui titik fokus. Terus dipantulkan sejajar sumbu utama. Inilah sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang ketiga tadi, sinar yang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui jalan yang sama. Arah panahnya itu lihat. Ini sinar datang I dan ini sinar pantul R. Kalau kamu sudah menguasai sinar-sinar istimewa ini yang pertama sampai ketiga, maka kamu dapat terbantu untuk mulai melukis pembentukan bayangan. Hanya saja tadi simbol-simbol itu harus kamu hafal matikan ya. Simbol O itu apa, simbol F itu apa, simbol S itu apa, simbol S aksen apa, simbol P sama dengan M itu apa. Kalau itu sudah jelas kau kuasai, mau tidak mau di dalam melacak berapa sebenarnya jarak bayangan yang terbentuk, jarak benda yang terbentuk, jarak fokus sudah gampang. Lihat rumus-rumus yang digunakan ya. Untuk menentukan jarak fokus sebuah benda, kita dapat gunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen dalam satuan meter ataupun sentimeter. Untuk menentukan jarak benda, 1/S sama dengan 1/F kurang 1/S aksen. 1/S berarti jarak apa yang ditanyain sekarang. Kalau yang dipertanyakan itu adalah jarak, syukurlah aku lihat ini ya. Kalau yang dipertanyakan tadi jarak benda, inilah rumusnya. Kalau yang dipertanyakan tadi jarak bayangan berarti 1/S aksen ini kawan. Tunggu sebentar. Nah, iya. Berarti ini oke. Jarak bayangan yang ditanya, maka 1/S aksen sama dengan 1/F kurang 1/S. Nah, untuk menentukan berapa perbesaran bayangan oleh sebuah cermin cekung, gunakanlah rumus ini, M sama dengan S aksen per S. Tetap dalam ukuran sentimeter ataupun meter. Jangan sampai lupa kawan. Nah, kita coba
buat satu contoh soal ya. Sebuah benda terletak di hadapan cermin cekung sejarak 10 cm. Ya. Kemudian jarak bayangannya 15 cm. Maka yang dipertanyakan berapakah jarak fokusnya? Maka untuk menentukan jarak fokus tadi gunakan rumus C/F sama dengan C/S tambah C/S aksen. Maka hasilnya adalah C/F sama 5/30, maka F sama dengan 6 cm. Berarti benda berada di ruang kedua. Jadi sifat bayangan yang terbentuk adalah terbalik, diperbesar, dan nyata. Inilah pemanfaatan daripada rumus-rumus yang diperlukan untuk cermin cekung, pun untuk cermin cembung nanti, atau untuk lensa juga sama ya nak. Oke, kamu sekarang mengerjakan tugas pertama, tugas kedua, dan tugas yang ketiga. Nah, silakan gunakan rumus-rumus tadi. Kemudian setelah kamu kerjakan, silakan kirimkan ke WA Ibu. Oke, selamat belajar. Nah, bila sudah selesai dibuat di buku latihan, silakan kirim ya nak ke WA Ibu supaya cepat pemeriksaannya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.